lebih dalam lagi menggali dengan box nomor berapa yang dipilih selanjutnya, Bang Abraham? Wah, ini 9. 9. Kita buka box nomor 9. Isinya kartu trufnya apa? Korupsi. Wow. Baik. Mas Taufik, sekali lagi, tadi baru sebentar. Menurut Anda termasuk berprestasi nggak sih era kepemimpinan dari Abraham Samad ini? Banyak hal yang menjadi catatan sejarah sebenarnya ketika Bang Abraham memimpin KPK ya. Tapi banyak juga kejadian-kejadian yang menggoncang dunia hukum kita. Gitu. Contohnya yang paling menggoncang apa nih, Mas Taufik? Ya Kalau tentunya boleh jelas. ketika ada penetapan tersangka ya, yang kemudian menjadi heboh ya karena dianggap berupaya untuk menggagalkan seseorang menjadi calon Kapolri. Spesifik boleh nggak sih dimention? Kasus rekening gendut. Oke. Ya. Mekanisme atau cara yang dilakukan KPK berdasarkan aturan dan undang-undang adalah disebut kolektif kolegial ya. Kolektif kolegial itu adalah diambil oleh seluruh pimpinan KPK dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh pimpinan KPK. Karena mekanisme di KPK itu seperti begini. Misalnya, kalau saya sedang tidak berada di kantor, terus kemudian dilakukan gelar perkara, ya, gelar perkara misalnya mau menetapkan seseorang menjadi tersangka, saya tetap bisa mengikuti walaupun saya tidak berada di kantor melalui jaringan teknologi yang dimiliki oleh KPK, ya. Jadi ada jaringan teknologi yang kita bisa ikuti rapat. Kalau sekarang kan udah banyak lewat Zoom dan lain-lain sebagainya. Jadi saya tetap bisa mengikuti dan saya tetap bisa mengambil keputusan walaupun misalnya saya tidak sedang berada di kantor. Kayak kemarin misalnya Firly berada di Manado dan lain-lain. Dia tetap bisa diikutkan. Jadi ketika udah diputuskan bahwa tersangkanya OTT-nya misalnya Kepala Basarnas itu sudah menjadi keputusan kolektif kolegial pimpinan KPK, bukan perorangan. Oleh karena itu tidak boleh dong serta-merta tiba-tiba datang orang terus kemudian salah satu komisioner keluar dan menyampaikan permohonan. Nggak bisa dianulir senatnya begitu. Nah. Ya tapi Yohana, saya penasaran justru pada suasana hati dan suasana kebatinan pada saat itu. Ya ketika akhirnya menjadi tersangka, gonjang-ganjing. Oke. Sebenarnya yang perasaan kita ya, sempat nih ngobrol sama komisioner lain yang kita rasakan hampir sama rupanya. Kita agak kecewa, Mas Taufik. Kecewa kepada siapa? Kepada negara. Kenapa kita kecewa kepada negara? Karena negara tidak melindungi orang-orang yang sedang bekerja memberantas korupsi di negeri itu sendiri. Itu yang kita kecewa, karena kita nggak dilindungi sama sekali. Apa buktinya negara tidak mendukung KPK memberantas Menarik korupsi? ini pertanyaannya. Buktinya, Bambang Wijayanto, ketika dia mengantar anaknya, itu kan ditangkap di jalan. Saya dijadikan tersangka, ditahan 2 jam walaupun tidak masuk di sel. Ini apa artinya? Ini berarti negara lepas tangan. Tapi ada yang bilang bahwa saat itu memang KPK tidak melibatkan presiden. Apakah benar demikian? Lagi-lagi, ya, saya dan ini ada jejaknya, ada di TV semua. Saya dipanggil oleh Pak Jokowi datang ke Istana Bogor. Sudah ada Kapolri pada saat itu Jenderal Barudin Haiti dan ada Presiden Jokowi. Kita berunding lah bertiga di situ. Dan setelah itu Pak Jokowi bilang, oke, udah selesai semua ya, mengemukakan pendapat-pendapatkan, argumen-argumennya. Oleh karena itu rapat ini kita tutup dan ditutup. Dan pada saat itu masih ada juga rekamannya di Metro. Keluarlah kita jumpa pers ya, Pak Jokowi, saya, Pak Barudin Haiti selaku Kapolri pada saat itu. Dan Jokowi mengumumkan ya pada saat itu bahwa nanti penyelesaian masalah ini akan segera ya diselesaikan pihak-pihak terkait. Bukankah itu artinya negara juga sudah hadir karena presiden menengahi? Iya, tapi kan nggak ada tindak lanjutnya. Anda Hanya menilai pertemuan. belum cukup ya? Hanya Kalau menurut pertemuan. icw gimana? Ya hanya pertemuan, tapi Ya pada kan hanya faktanya pertemuan, pada tidak saat itu menghasilkan diberhentikan. satu putusan. Di kepala saya pada saat itu bahwa seharusnya ada putusan yang jelas. Jadi kalau negara itu mau diukur tingkat kesuksesan pemberantasan korupsinya, maka dia harus berhasil. Menurut Anda Indonesia sukses nggak? Enggak. Apa hambatannya? Ini menarik pertanyaannya. Jadi dulu waktu ketika KPK Jilid 3, saya dan teman-teman lain, itu kan kita gencar tuh melakukan pemberantasan korupsi. Makanya pada saat itu skala prioritasnya kita bersihkan dulu pemerintahan provinsi. Ini kan korup ini di mana-mana kan DPR. Akhirnya kita lihat kok ini kita udah mulai, tapi nggak turun-turun ya kan.
OTT setiap saat nggak turun-turun. Akhirnya kita lihat, kita baca-baca, coba-coba baca evaluasi. Oh ternyata kita belum menyentuh aparat penegak hukum. Itu yang disebut judicial corruption. Oke. Oke, Kang Maman silakan. Saya orang yang terpengaruh pernyataan Bambang Pacul bahwa bahkan partai itu cukup satu orang yang ngomong lalu partai ikut semua gitu kan. Dan ketika Ibu Mega mengatakan saya pernah sampai berbisik kepada Pak Jokowi kalau perlu ini KPK diberhentiin aja deh. Dibubarkan. Sinyal ini menakutkan dan mengkhawatirkan seorang Abraham Samad tidak? Karena KPK adalah lembaga ad hoc yang kapan saja bisa berhenti. Saya tidak mendapatkan kata-kata ad hoc di konsideran undang-undang KPK. Karena itu Pak Agus Raharjo mengatakan nggak boleh disebut itu kan? Iya, oleh karena itu saya menafsirkan bahwa KPK bukanlah lembaga ad hoc. Karena di dalam konsideran undang-undang KPK tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan KPK adalah lembaga ad hoc. Ketika revisi undang-undang yang terjadi, itu justru kita menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi kelembagaannya itu di bawah rumpun eksekutif. Itu yang ada kan? Ya. Karena dia berada di bawah rumpun eksekutif, maka seluruh pegawai KPK itu diwajibkan ya, dikonversi ya menjadi pegawai negeri sipil, ASN. Oleh karena itulah dilakukan namanya tes wawasan kebangsaan untuk seluruh pegawai KPK agar supaya dia bisa diangkat jadi pegawai negeri sipil. Dari hasil TWK itu kan justru aneh. Orang-orang yang baik, yang berintegritas itu disingkirkan lewat TWK. Jadi negara ini menurut saya memang tidak pernah hadir untuk serius memberantas korupsi. Buktinya apa? Lihat revisi undang-undang KPK. Saya tidak pernah melihat di dalam undang-undang revisi, hasil revisi undang KPK, ada satu pun satu atau dua pasal yang saya bisa menyatakan bahwa dia lebih baik daripada undang-undang sebelumnya. Nggak ada. Undang revisi yang terakhir ini sama sekali bukan lebih baik, lebih buruk. Kalau dari tadi Abang mengeluhkan tentang KPK saat ini, terus juga Abang tadi mengatakan bahwa kok nggak turun-turun ini indeks korupsi negara ini. Terjun bebas, Pak. Ya, mungkin ada benarnya dari 38 juga menjadi 34. Ya itulah makanya. Jadi mungkin ada benarnya juga Ibu Mega mengatakan bubarkan saja KPK. Menurut Anda gimana? Begini, kalau saya jalan keluarnya bukan membubarkan, tapi merevisi kembali undang-undang ini. Dan mengembalikan undang-undang KPK minimal seperti undang-undang KPK di masa lalu. Yang sifat kelembagaannya adalah independen. Artinya jika ada pemimpin yang kemudian terpikirkan atau mendorong KPK dibubarkan dan terucap seperti itu, menurut Anda dia tidak berpihak pada pemberantasan korupsi? Tidak punya sensitivitas terhadap pemberantasan korupsi. Mas Taufik, ada tanggapan? Kalau kita lihat nih misalnya Kejaksaan Agung gitu ya, mereka menangani kasus-kasus yang besar ya, terus berhasil mengembalikan kerugian negara secara besar. Nah, kalau kita lihat ini berarti sudah berjalan nih misalnya Kejaksaan dalam hal penanganan korupsinya. Nah, apakah kemudian KPK masih dibutuhkan? Kita bersyukur dan memberi apresiasi yang luar biasa kepada Kejaksaan yang sudah berhasil ya menyelamatkan kerugian negara yang begitu besar. Tapi menurut saya, kalaupun KPK melakukan itu kan berarti tambah banyak lagi nih uang yang bisa diselamatkan. Jadi ada mitra dia ya, dia tidak bekerja sendiri. Kejaksaan ini kan, Mas Taufik, dia juga menangani kasus tindak pidana umum. Jadi dia akan kewalahan, percayalah dia akan kewalahan. Oleh karena itu, memang kita butuhkan satu lembaga yang khusus, fokus menangani kasus korupsi, yaitu KPK. Sebenarnya itu intinya. Oke. Dan ini selain itu ada satu lagi tentang Novel Baswedan, sebut pemerintah dan DPR telah menghancurkan KPK sehingga pemberantasan korupsi ini menjadi terhambat. Anda setuju nggak dengan pernyataan dari Novel Baswedan? Saya kan udah di luar. Jadi ketika undang-undang itu direvisi, mereka masih ada di dalam. Dan mereka ini adalah korban dari revisi itu. Kenapa saya katakan korban? Karena lewat revisi itu, maka di dalam aturan itu bahwa seluruh pegawai KPK harus menjadi aparatur sipil negara. Oleh karena itulah dilakukan tes wawasan kebangsaan. Ya. Dan ketika tes itu dilakukan, mereka kan tersingkir, ada 57 orang. Saya tahu betul mereka, integritas mereka. Jadi ketika dia mengatakan begitu, saya percaya dong. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, masih ada box lagi. Kita buka kartu selanjutnya. Ah, ini dia. 5. Oke, kita buka box nomor 5. Tamat. Wow. Kang Maman, seorang Abraham Samad ya ini tadi Anda lihat
menurut Anda sudah tamat belum? Atau sebenarnya ini masih panjang jalan ke depan? Enggak, belum tamat memang. Apalagi tamat. kalau melihat semangatnya untuk pemberantasan korupsi, dan ada kalimat yang sangat menarik tadi. Walaupun semua lembaga hukum sudah menjalankan tugasnya dan ikut mendukung soal korupsi, KPK nggak boleh dibubarkan karena dia bukan lembaga ad hoc. Dan semangatnya Abraham Samad kan ada di situ. Selama semangat itu masih menyala, berarti dia belum tamat. Persoalannya adalah dia bisa tamat kalau KPK menjalankan sesuatu yang buat saya tidak menarik lagi. Kalau dalam bahasa bercandanya kami, begitu melihat kasus perdata cuma lihat datanya doang, tapi begitu lihat kasus pidana lihat dananya doang. Kalau dananya gede, sikat. Kalau dananya nggak usah disikat. Ketika itu dia sudah pilih-pilih bulu seperti itu saya bilang tamat. Pertanyaan saya, masih adakah pilih-pilih bulu itu? Sebenarnya KPK itu didirikan supaya dia melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, sebenarnya itu ya filosofinya. Nggak boleh pilih-pilih gitu ya, on the Tapi track. masih ada nggak? Ya, Atau dari dulu sampai sekarang ada pandang bulu itu? saya justru melihat akhir-akhir ini sepertinya ke arah sana itu ada. Jadi menurut Bang Abraham Samad ini KPK sekarang itu lebih maju atau mundur? Dia jalan di tempat. Jalan di tempat atau mundur? Atau Karena tadi mundur. soal undang-undangnya bukannya maju tapi malah mundur. Iya mundur undang-undang. Tapi ketika undang-undangnya itu mundur, ya orang ini stuck semua nih di Nggak bisa maju. pimpinan KPK. Menurut saya begini, walaupun undang-undang itu buruk, kalau pimpinannya itu bisa melakukan integritasnya kuat ya, dia bisa melakukan sesuatu, dia akan bisa keluar dari keterpurukan undang-undang itu. Tapi pimpinannya justru banyak tersandung kasus etik. Memang ada hal yang berbeda. KPK pertama, kedua, ketiga, itu semua konsentrasi. Dia fokus memberantas korupsi, mengusut kasus-kasus korupsi. Kalau sekarang tidak, pimpinannya itu sibuk untuk mengurus kepentingan pribadinya. Kenapa saya bilang sibuk mengurus kepentingan pribadi? Buktinya gitu. Bayangkan, masih sempat, padahal ingat ya, waktu saya di KPK, sama keluarga pun kita udah nggak punya waktu. Saya ini heran, kok dia masih punya waktu buat gugatan, masukkan ke MK, dan gugatan itu berkaitan untuk kepentingannya, itu bikin gugatan, minta kepada MK supaya diperpanjang masa jabatan. Saya nggak habis pikir. Itu yang nggak masuk di akal saya itu loh yang menurut Oke, saya aneh. baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.